Ya udah nggak apa-apa, kita lanjut ke part keduanya aja. Part keduanya akan lebih panjang dari part pertama ya. Karena tadi kepencet, mestinya ini live aja. Karena saya bawa tumbler. Tadi saya minum dulu ya. Jadi apa ya? Kalau saya boleh sampaikan di sini, di New Zealand itu orang kalau aktivitas luar rumah itu mereka tidak apa? Tidak nge-mall gitu loh. Mereka nggak nge-mall, mereka bukan anak mall kalau bahasa sini. Tapi mereka bermain ke tempat terbuka, ke taman, ke gunung, ke wisata alam lah gitu. Bukan nge-mall. Kalau kita kan jalan kaki begini males, tapi giliran jalan kaki muterin mall semangat juang 45 sekali gitu. Walaupun masuknya dalam rombongan Rojali, rombongan jalan cuma lihat-lihat doang gitu, belanja mah enggak. Karena duitnya nggak ada, belum ada maksudnya, belum ada. Jadi seperti itu ya. Oleh karenanya ya, bukan berarti ekonomi New Zealand itu tidak produktif, enggak. Justru produktif. Kenapa? Karena sadar bahwa pelaku ekonomi di sana itu adalah orang yang butuh istirahat, yang butuh waktu untuk berkegiatan yang lain gitu. Kalau di kita kan enggak. Ada yang 24 jam tuh, Alfamart, Indomaret, dulu Sevel ya, convenience store sampai 24 jam. Bahkan bus Transjakarta itu juga sampai 24 jam. Di koridor utama ya. Di koridor utama ya. Bahkan ojol, orang sudah menjadi ojek online gitu ya. Narik itu dari pagi sampai malam, coba bayangin. Atau mobil online, narik dari pagi sampai malam, coba bayangin. Ya, kan tandanya, wah, ini harus bener-bener, kerja lebih to make ends meet, gitu. Ditambah biaya hidup yang makin gak kekontrol, inflasi makin parah di negara Indonesia kita tercinta ini gitu loh. Jadi tidak ada satupun upaya atau effort untuk bagaimana caranya membuat ekonomi kita ini tuh terbangun dengan produktif. Jadi salah kalau kita terus menyalahkan, wah ini orang Indonesia etos kerjanya elek ya, budaya sistemnya yang harus dirubah. Jangan pakai sistem patuh mematuh gitu, tapi ganti sistem dengan apa? Bukan juga dengan reward and punishment, itu memang opsional. Reward and punishment itu, tapi sistemnya bottom up. Ada inisiatif, ada ide, ada gagasan, ada aspirasi dari bawah, pihak atas itu menerima gitu loh. Bukan malah justru menolak dengan berbagai ono ini hono segala rupa. Karena egonya, karena merasa dia tahu, merasa dia hebat, merasa dia mentereng, merasa dia punya power, punya otoritas dan sebagainya. Bukan begitu. Bukan begitu harusnya. Ya. Tapi sistemnya banyak coy sebenarnya. Sistem di Indonesia ini yang harus dirubah semua. Ya. Termasuk kenapa kok kita orang Islam di Indonesia ini tapi kok tidak menjalan Islam itu secara benar-benar sesuai dengan tuntunan syariah atau kafah gitu. Karena begini, negara lah yang membuat orang Islam di Indonesia menjadi susah untuk menjalankan Islam itu secara kafah, secara menyeluruh,
secara maksimal karena negara juga membiarkan adanya labeling terhadap pihak-pihak Islam yang menjalankan agama Islam itu sesuai dengan syariatnya. Contoh, kita giliran menjadi orang, kita giliran mau menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara yang melaksanakan hukum syariah Islam. Wah, penolakan sudah banyak di mana-mana. Kalau kita bersandar kepada dalil-dalil keislaman, wah dibilang, Pak, Indonesia ini bukan hanya Islam aja, Pak, ada agama lain juga. Atau TV One yang mengadopsi tema Indonesia berzikir di miladnya atau hari ulang tahunnya yang ke-18. Wah, langsung diprotes orang. Wah, Indonesia bukan hanya Islam aja, Cok. Wah, langsung dihujat. Oh, TV One ini TV Islam tapi berkedok TV berita. Macam-macam. Wah, segalanya. Saya bilang dalam hati, ya Allah, ya karena negara juga yang membiarkan adanya praktik tersebut. Jadi Indonesia ini sebenarnya gagal untuk menjaga umat Islam ini dari upaya yang begituan yang ada di samping kiri saya itu. Dari upaya-upaya pembajakan akidah, saya bilang. Bukan hanya pendangkalan akidah gitu. Bukan hanya pendangkalan akidah, tapi penjebakan akidah, pembajakan akidah gitu. Hati-hati loh. Jadi buat apa gitu? Buat apa? Ya, kita terus berdalih-dalih, oh Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia itu narasi yang dipelihara oleh negara, seakan-akan bahwa ya, oi Islam, lu memang mayoritas, tapi lu bukan tuan rumah, lu bukan penguasa di sini. Jadi lu nggak bisa main langsung dikit-dikit lu bawa ajaran lu bawa iman lu bawa akidah lu di sini, nggak gitu. Dan negara pun juga gagal dalam menjamin orang di luar Islam itu bisa beribadah, bisa beragama sesuai dengan imannya. Coba bagaimana kita lihat saudara-saudara teman-teman kita yang Kristen, ya, dipersekusi, giliran mau ibadah, mau berkebaktian dibubarin, gereja nggak boleh dibangun, walaupun sebenarnya di belakang layar yaitu adalah praktek intelijen, tapi itu kan urusan mereka. Yang dilihat oleh awam ini kan kita umat Islam yang seringkali bagi mereka dianggap aktor dari hal tersebut. Negara juga gagal itu. Negara gagal membiarkan orang Islam beriman dan berakidah sesuai dengan Islam, dan negara gagal untuk melindungi dan menjamin umat yang berada di luar Islam itu menjalankan ibadah dan agama sesuai dengan agama. Jadi narasi-narasi yang memang sengaja dipelihara oleh negara supaya gampang dikapitulasi, gampang dibajak. Untuk apa? Untuk elektoral, untuk syahwat politik. Makanya wajar kan teman-teman seringkali bilang politisasi agama. Hati-hati. Hati-hati teman-teman. Ya, karena kita umat beragama ini rawan menjadi komoditas elektoral. Ada yang tiba-tiba nih, misal nih, kayak dibilang ayah sambung saya tadi, berkamuflase. Nuduh saya pula berkamuflase. Enggak lah, saya ini enggak berkamuflase. Saya mah genuine lillahi ta'ala. Saya ibadah mah ibadah gitu loh, nggak berkamuflase. Saya ibadah mah ibadah saya lillahi ta'ala. Saya mana ada berkamuflase. Saya bukan orang politik ya. Tapi coba lihat, mereka yang tadinya tidak ada aura islaminya sama sekali, tiba-tiba menjadi mendadak islami. Yang non Islam pun ke Islaman juga, datangi orang-orang Islam. Tujuannya supaya biar kepilih jadi anggota DPR, anggota DPD,
anggota DPRD, ya, atau bahkan jadi pejabat kepala daerah, bahkan jadi presiden dan wakil presiden RI. Banyak yang seperti itu, teman-teman. Banyak. Karena sadar kita beragama di Indonesia ini hanya dengan modal emosi. Karena negara tidak memfasilitasi, negara tidak mengizinkan kita beragama dengan menggunakan akal. Kalau kita menggunakan akal pikiran dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara, saya jamin kita nggak bakal mudah ditipu, dikibul-kibul oleh mereka yang disebut elit politik maupun penyelenggara negara. Percaya deh. Jadi salah kalau selama ini kita maki, hujat, wah orang Indonesia tuh tak rajin ya, ini segala rupa gitu. Namanya kita perlu work-life balance ya. Wajar kalau di sela-sela kerja orang tuh main game, buka HP, buka wawa, lihat status, lihat medsos, lihat segala rupa gitu. Namanya kita butuh work-life balance, bukan kerja terus 24 jam, enggak. Ada work-life balance-nya gitu. Jadi sebenarnya orang kita ini kreatif loh, hebat-hebat, cuman wadahnya tidak ada. Kalaupun ada wadahnya, udah dibajak sama generasi yang merasa dia hebat, punya kuasa, punya otoritas, punya mandat, punya ini, punya ono, punya eneh, segala rupa gitu loh. Kan jadinya masolang generasi kalau kata Bang Suma gitu kan. Iya. Jadi teman-teman semua ya, kita nggak baik lah mengkutuk-kutuk seperti itu. Lebih baik kita nih bersinergi, berkolaborasi gitu loh, dalam memajukan bangsa ini. Karena bangsa Indonesia ini nggak bisa maju, nggak bisa dibangun sendiri oleh satu generasi, nggak bisa teman-teman. Apalagi kalau mau menjadikan Indonesia ini sebagai negara hyperpower, benar-benar aura negara hyperpower itu terada gitu. Coba coy, kita bukan negara miskin, tapi dimiskinkan. Coba, apa yang dibutuhkan seluruh dunia ada semua di Indonesia coy. Mau energi alternatif apa selain minyak ada. Mau cadangan minyak di Indonesia ada. Beberapa pengeboran minyak. Mau sumber daya alam apa ada cuy di Indonesia. Harusnya itu yang menjadi penopang ekonomi kita, bukan pajak gitu. Jadi salah kalau dibilang wah orang Indonesia tuh malas-malas etosnya. Enggak teman-teman, enggak bisa begitu. Kita sebenarnya orang hebat cuy ya. Cobalah Anda lihat orang-orang di negara yang seringkali menjadi barometer orang rajin kerja, Singapura, Jepang, Korea Selatan. Lihatlah, mereka kerja dengan jam yang lebih banyak dari Indonesia. Oke, bentar ada musik. Ya, udah nggak ada musiknya. Bukan, coba lihat mereka yang negara-negara yang seringkali menjadi barometer untuk itu. Lihat mereka. Pertanyaan saya, dengan jam kerja yang lebih banyak dari Indonesia secara kualitatif, pertanyaan saya, apakah mereka dapat yang namanya work-life balance? Enggak teman-teman. Bahkan sampai mohon maaf, Jepang maksa warga bobok siang pas kerja. Coba bayangin. Sudah itu banyak orang yang memilih apa coba? Bunuh diri dengan cara menabrakkan diri ke kereta api di stasiun. Ya. Di Hong Kong, bagian dari China atau Tiongkok ya, mereka yang mengundurkan diri dari pekerjaan jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang diterima kerja. Anda bayangin itu di Hong Kong teman-teman.
Hong Kong itu bukan negara, tapi dia dependensi, ya, bagian dari China atau Tiongkok. Ya, Hong Kong itu bagian dari China atau Tiongkok. Dia SAR, Special Autonomous Region, daerah otonomi khusus di China atau di Tiongkok. Ya, jadi teman-teman semua, kita nggak bisa main salah ini dan itu, nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Negara-negara kerap kita jadi barometer, kerja tinggi, jam kerjanya tinggi, nggak bisa kita jadikan indikator dan barometer untuk itu, nggak bisa, nggak bisa. Makanya kenapa orang banyak bersyukur bisa kerja di Indonesia, konon katanya ritme kerjanya lebih santai, lebih guyup, lebih banyak waktu guyon-guyon dan bisa waktu guyon-guyon dan sebagainya. Iya, karena bukan karena masalah kita kaya dan sebagainya, enggak teman-teman. Tapi orang Indonesia bekerja dengan cara orang Indonesia, teman-teman. Bukan orang Indonesia bekerja dengan cara orang Jepang. Ambil positifnya iya, tapi bukan berarti kita harus sama seperti orang Jepang yang workaholic, kerja terus gitu, enggak. Jepang maju dengan caranya sendiri, Korea Selatan maju dengan caranya sendiri, China, Tiongkok maju dengan caranya sendiri, Barat atau India maju dengan caranya sendiri, Indonesia pun juga bisa maju dengan caranya sendiri. Jadi bukan harus teplek-plek gitu, wah nggak bisa, nggak bisa begitu. Ya, kita paling hanya bisa menyerap, ambil yang baik dari luar, lalu kita tiru, kita modifikasi, sesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Nggak bisa letter, nggak bisa. Makanya kenapa kemudian ada istilah Islam Nusantara, Islam yang menyesuaikan dengan apa yang ada di Indonesia. Walaupun juga sebenarnya ya kalau kita Islam kafah aja gitu. Tapi kafah aja gitu. Yang menyesuaikan itu adalah kita jangan mengutuk-kutuk apa yang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan masyarakat di Indonesia. Saya Muslim. Kalau memang situ tidak suka yasinan, jangan kutuk orang yang yasinan. Kalau situ gak suka dengan tahlilan, jangan mengkutuk orang yang tahlilan. Kalau situ gak suka dengan haulan, berarti jangan mengkutuk orang yang haulan. Kalau situ gak suka simaan, jangan mengutuk orang yang simaan. Situ gak suka manakiban, jangan mengkutuk orang yang manakiban. Situ gak melakukan istighosah, berarti jangan mengkutuk orang yang istighosah. Ya. Situ senangnya zikir sendiri-sendiri, berarti jangan bermakmum kepada masjid atau imam sholat yang sukanya zikir berjamaah gitu, atau masjid zikirnya berjamaah, zikirnya beramai-ramai gitu, jangan. Itu aja. Jadi jangan suka mengkutuk-kutuk ini itu segala, jangan. Karena itu bukan solusi untuk memajukan negara ini. Negara ini bisa maju kalau kita bekerja bersama. Antar generasi ini saling bergandeng tangan, saling kerjasama, saling baku sayang lah. Dan sebaliknya. Jadi gak ada lagi kita mengatakan kamu tuh gak bisa kerja karena ini. Orang tuh semua bisa kerja, teman-teman. Cuma sistemnya yang harus dirubah. Sistemnya harus lebih pro kepada orang yang bisa kerja, orang kerja. Orang Indonesia itu kan kreatif. Biarlah orang tuh berkreasi sesuai dengan kreativitasnya. Jangan dibatasi, jangan dilimit. Orang Indonesia itu kan artistik. Ya biarlah mereka mengartistikkan kinerja mereka. Gitu. Jangan jadi orang itu berjiwa feodal. Ya feodal inilah yang kemudian membuat orang itu jadi bikin hancur negara ini gitu lah. Hilangkan semua feodal itu, teman-teman. Jadilah egaliter.
kalau memang mau menjadi seorang Indonesia sejati, buang itu feodalisme dan menjadilah orang yang lebih egaliter. Ya, semua setara, semua sama di mata Allah pun semua sama, semua setara, kecuali yang membedakan hanyalah iman dan takwa kita kepada Allah dan seberapa baik kita sama orang. Kalau dalam konteks muamalah. Oke? Jadi saya kira udah cukup ya teman-teman ya. Jadi saatnya kita terus bersuara nyaring, bersuara lantang supaya negara ini jangan pernah absen dalam kehidupan masyarakatnya. Thank you, makasih teman-teman. Selamat sore, sampai ketemu lagi pada waktu konten-konten yang lain.